Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas sedikit materi tentang kognitif pendidikan Islam anak usia dini. 1. Definisi perkembangan. Menurut istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Menurut Werwanti, perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmaniahnya, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologi yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Yang kedua, definisi kognitif. Definisi kognitif menurut para ahli. Menurut Susanto, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Tetapi, dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan perorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman anak usia dini. Yang ketiga, urgensi perkembangan kognitif anak usia dini. Menurut Piaget, masa kanak-kanak awal telah mencapai masa praoperasional adalah fungsi simbolik pada anak atau kemampuan untuk menggunakan simbol seperti kata-kata, gambar, dan gerakan untuk mewakilkan objek dan kejadian yang terjadi di dalam dunianya. Sehingga sejak anak masih kecil itu kita mengajarkan, membimbingnya itu dengan seperti dari gambar-gambar, terus bermain dan Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tokoh yang merumuskan teori kognitif. Yang pertama ada John Piaget. John Piaget beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Yang kedua ada David Ausubel. Beliau mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna dibagi menjadi dua. Ada belajar bermakna, meaning learning, dan belajar menghafal, rote learning. Yang ketiga ada Jerome Bruner. Teori belajar kognitif yang telah ditemukan dan dikembangkan yang menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat berjalan dengan lancar jika apabila seorang guru memberikan kebebasan kepada semua murid untuk menemukan teori pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Menyusui. 2. Pengaruh makanan. 3. Peran orang tua. 4. Faktor keturunan. 5. Pengaruh dari lingkungan sekitar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif dibagi menjadi 4. Di antaranya 1. Kematangan biologis. 2. Aktivitas fisik. 3. Pengalaman sosial. 4. Penyimpangan. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang nomor 6, yaitu tentang proses kognitif atau memperoleh pengetahuan, mengetahui peran, jenis, dan manfaatnya. Jadi, kognitif di sini berkaitan dengan bagaimana proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengembangan. Jenis proses kognitif yaitu bisa meliputi berpikir, mengetahui, mengingat, melalui menilai, dan memecahkan masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pengembangan kognitif pada anak usia dini.
dan strategi pengembangan kemampuan kognitif untuk anak usia dini. Ada 7 klasifikasi pengembangan kognitif anak usia dini. Klasifikasi pengembangan kognitif adalah klasifikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah guru PAUD dan orang tua lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini, sehingga akan tercapai optimalisasi potensi pada masing-masing anak. Yang pertama, pengembangan auditori. Pengembangan auditori adalah kemampuan yang berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak. Yang kedua, pengembangan visual. Pengembangan visual adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengembangan taktil. Pengembangan taktil adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan tekstur indera peraba. Yang keempat, pengembangan kinestik. Pengembangan kinestik adalah kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kelima, pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Yang keenam, pengembangan geometri. Pengembangan geometri adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Yang ketujuh, pengembangan sains permulaan. Pengembangan sains permulaan adalah kemampuan sains permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Itu strategi pengembangan kemampuan kognitif untuk anak usia dini. Dalam semua perkembangannya, anak-anak memiliki perkembangan kognitif ataupun perkembangan pikiran. Dalam dunia psikologi, ada 2 tokoh yang paling dipercaya teorinya. Berikut ini penjelasan mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama, kematangan atau hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua, pengalaman, yaitu sesuatu yang pernah dialami, dijalani, maupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam memori. Yang ketiga, interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, ekuilibrasi, suatu mekanisme yang dikemukakan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Pergeseran ini terjadi saat anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam usahanya memahami dunia. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar pembinaan bagi anak yang baru lahir yang dilakukan melalui rangsangan untuk membantu pertumbuhan si anak. Seiring bertambah canggihnya teknologi, banyak sekali anak usia dini ini dibiasakan dengan gadget oleh orang tuanya. Maka dari itu, tugas orang tua adalah membimbing dan melatih anak menjadi lebih cerdas.